Hai kawan-kawan pencinta desain. Di video kali ini kita akan membahas bangunan rumah ambulans Bandung yang banyak diisukan bahwa rumah ini sangatlah berbau mistis dan menyimpan banyak misteri seputar hal gaib yang sangat patut untuk kita telusuri bersama. Di video kali ini, selain membahas misteri dari rumah ini, kita akan juga membahas seputar desain, sejarah, dan hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur pada desain rumah ini. Tentunya saya sajikan dengan model 3D untuk mempermudah memvisualisasikan keadaan rumah ini. Ditinjau dari fasad bangunan yang sederhana, rumah ini mengusung style modern minimalis. Dapat kita lihat pada bentuk rumah. Rumah ini terbilang menyeramkan karena terdapat satu ambulans yang dari dulu selalu nongkrong di depan pekarangannya. Akan tetapi, di balik konsep sederhana tersebut, terungkap berbagai macam kejadian janggal dan cerita-cerita mistis yang bikin orang terheran-heran atau lari ketakutan. Menurut cerita masyarakat, awal mula beredarnya cerita ambulans setan Bahu Reksa adalah kisah keluarga yang meninggal karena kecelakaan. Keluarga tersebut adalah penghuni rumah di Jalan Bahu Reksa nomor 15 Bandung. Ambulans yang sekarang nongkrong di depan rumah tersebut adalah ambulans yang membawa mereka ke rumah sakit. Setelah mengantar, katanya ambulans tersebut pindah sendiri ke rumah tersebut dan sampai sekarang belum bisa ada yang memindahkan. Walaupun sudah berhasil dipindahkan pada suatu malam, ambulans tersebut anehnya kembali ke rumah Bahu Reksa dengan sendirinya. Apabila dilihat dari luar, tampilan rumah tersebut terlihat biasa saja. Memang sedikit kotor, ada beberapa goretan grafiti dan goretan-goretan kapur pada dinding pagar rumah. Catnya sudah mulai terlihat mengelupas, menambahkan kesan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri ketika lewat jalan sepi tersebut, apalagi ketika malam hari. Jalan Bahu Reksa bukanlah jalan-jalan di Bandung yang dihiasi gemerlap lampu. Jalan ini lumayan sepi apabila sudah melewati jam 10 malam. Benar-benar hening. Jadi terbayangkan bagaimana situasinya apabila kamu melewati rumah ambulans ini di malam hari. Konon, orang-orang yang tidak beruntung akan melihat ambulans ini mondar-mandir di Jalan Bahu Reksa tanpa pengemudi. Beberapa cerita rakyat juga mengatakan bahwa sebagian sumber kecelakaan yang terjadi di sana adalah ulah ambulans hantu tersebut. Dari berbagai macam cerita dan mitos yang tersebar di Bandung tentang rumah ambulans, mana kira-kira yang kamu percayai teman-teman? Jangan dulu putuskan. Nih, ada keterangan langsung dari penjaga rumah ambulans yang sudah menjaga bangunan tersebut dari lama. Dilansir dari urbangcompany.blogspot.com yang melakukan investigasi langsung ke TKP, sebenarnya sejarah rumah ambulans itu jauh dari yang diceritakan warga. Ambulans yang disebut-sebut sebagai kendaraan setan tersebut sebenarnya adalah mobil mekanik yang dibeli oleh Rumah Sakit Boromius Bandung. Sayangnya setelah dibeli, ambulans itu tidak bisa ia nyalakan sehingga akhirnya disimpan kembali di Bahu Reksa. Bapak penjaga juga tidak membenarkan cerita orang yang menyebutkan ambulans tersebut sering keluar dari rumah tanpa ada yang mengendarai. Walaupun pada akhirnya Pak penjaga bisa mengkonfirmasi bahwa terkadang posisi ambulans tersebut pernah bergeser dan sendirinya. Ia juga mengiyakan keberadaan ketiga sosok yang sering menongol di sekitar ambulans pada malam hari. Wajahnya menyeramkan, pernah terlihat di foto salah satu orang yang isim foto rumah ini dari depan, ujarnya. Nah, ada fakta lagi yang belum terungkap tentang ambulans di rumah Bahu Reksa ini. Melansir Detik, ternyata pada tahun 2016, mobil tua yang sudah rapuh ini dipindahkan dari Bandung ke Parung, Bogor. Pemindahan mobil ini disebut-sebut sebagai karena permintaan dari anak pemilik rumah Bahu Reksa tersebut. Biarpun ambulans tersebut kini telah raib, tapi cerita mistis tentang rumah ambulans Bandung terus dibicarakan orang. Setelah membahas seputar sejarah dan fakta mengenai rumah ambulans ini, saya akan mengajak kawan-kawan pencinta desain untuk masuk ke rumah ini untuk mengulik lebih dalam bentuk desain interior pada rumah angker ini. Selamat bereksplorasi kawan-kawan. Kita masuk kawan-kawan, suasana pekarangan rumah ini sangat menyeramkan. Terdapat sebuah ambulans yang sudah rusak di sini kawan-kawan, menambahkan kesan horor pada rumah ini. Tembok-tembok catnya sudah pudar dan ditumbuhi lumut dan banyak coretan-coretan di dinding menambah kesan keangkeran rumah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian dalam pada rumah ini. Di bagian pada dalam rumah ini terdapat
ruang tamu. Begini penampakan ruang tamunya teman-teman. Coba kita masuk. Ini penampakan ruang tamunya. Sekilasnya penampakan ruang tamunya agak sama dengan penampakan ruang tamu yang ada pada rumah pada umumnya. Lanjut kita akan melihat plafon bagian rumah yang sudah hancur atau sudah tidak terawat lagi. Lanjut kita akan masuk ke bagian kamar pada rumah ini. Di bagian pada kamar rumah ini dapat dilihat ada sebuah ranjang dan dinding-dinding kamarnya pun catnya pun sudah terkelupas. Oke, kita akan beralih ke ruangan berikutnya. Oke, di sini ada ruang tamu, di sini ada meja makan. Dapat kita lihat di sini ada meja makan. Kemudian kita akan beralih ke kamar kedua. Mungkin ini adalah kamar anaknya, teman-teman. Dapat kita lihat penampakan kamarnya. Sama seperti kamar yang pertama, catnya pun sudah terkelupas semua karena tidak terawat. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di ruangan berikutnya kita menuju ke bagian kamar yang ketiga. Yang ini yang saya rasa ini adalah kamar utamanya, kawan-kawan. Dapat kita lihat masih terpasang sebuah kelambu di sini pada kamarnya. Suasana kamar ketiga ini sangatlah kental dengan suasana kemistisan, teman-teman, karena masih adanya kelambu yang belum dilepas. Dan kamar ini pun langsung terhubung dengan bagian belakang pada rumah. Jadi kita lihat bagian belakang pada rumah ini. Suasananya mengerikan, kawan-kawan. Kita berikutnya ke ruangan yang selanjutnya dari sana. Oh, sebelum itu kita akan melihat dulu bagian belakang pada rumah. Di bagian belakang pada rumah ini dapat kita lihat. Lanjut kita ke bagian ruangan berikutnya. Di sini ada ruangan kecil. Ini kayaknya adalah ruangan WC atau kamar mandinya, kawan-kawan. Dan di sebelahnya ada semacam gudang di tempat penyimpanan barang-barang dari pemilik rumah. Mungkin dapat kita lihat di sini arah pekarangan pada rumah dilihat dari ruang ini. Dapat kita lihat, teman-teman. Oke, suasananya begini. Di rumah ini suasana kemistisannya pun agak terasa kental. Lanjut kita melihat bagaimana suasana rumah ini. Sangatlah kental dengan suasana kemistisan, teman-teman. Oke. Sampai di sini video penelusuran rumah hantu kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.